Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 1 Desember 2025. Sari berita penting. Dumpeng jadi ilegal, Ombudsman Jambi ingatkan penambang perakyat patuhi aturan jika izin terbit. Berita kedua. 3 truk bantuan berangkat dari Bungo, Polda Jambi salurkan bantuan besar untuk Sumatera Barat. Berita ketiga, kayu-kayu yang membuka mulut, skandal hutan Sumatera Barat yang diseret arus Galudu. Berita selengkapnya. Berita ketiga, Sumatera Barat mencatatkan salah satu bencana paling brutal dalam 2 dekade terakhir. Namun bukan hanya banjir bandang dan Galudu yang meluluhlantakkan perkampungan. Alam juga membawa pesan kebenaran yang selama ini dikubur dalam sunyi. Ketika air bah datang, ribuan kayu gelondongan bermunculan dari perut hutan, terseret melintasi lembah, menumbuk dinding rumah, merobek jembatan, lalu berakhir di pesisir Muara Padang. Wah, besar sekali. Dari Bujur Timur, Pak ya? Dari Sibolga ini? Barus ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Kurasa nggak ada kaitannya lah ke sana. Hah? Nggak ada kaitannya itu ke sana. Kayu sebesar ini dibawa? Iya berapa ratus? Diameter? Berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari ya, Bendua Mas ke Sibolga? Wow. Sudah merajalela itu Pak. Kayu-kayu itu datang bukan sebagai korban, melainkan sebagai bukti diam yang selama ini barangkali disembunyikan lebih rapat daripada rahasia negara. Pemandangan tumpukan batang pohon berdiameter besar yang terdampar dari bibir pantai, hanyut dari punggung bukit hingga hilir adalah pemandangan yang tak lagi bisa dinafikan, tidak bisa disembunyikan. Skala bencana tahun 2025 ini menyaingi banjir bandang 2023 dan menjadi yang terbesar sejak gempa 2009. Namun kali ini alam seperti mengeluarkan arsip gelap dari hulu sungai, bukti kehancuran yang tidak bisa dipoles lewat konferensi pers. Di Kabupaten Sijunjung, terutama Nagari Tanjung Kaliang, gambaran kerusakan hutan sudah lama menjadi cerita rakyat. Di lapangan ratusan hektar hutan gundul telah bertahun-tahun berdiri seperti yang luka menganga. Warga menunjuki titik-titik tebangan yang mereka sebut kebun oknum, merujuk pada pola pemanfaatan kawasan hutan dengan dalih dokumen administratif yang semakin hari semakin mencurigakan. Temuan-temuan lapangan menunjukkan pola yang berulang. Dokumen diduga direkayasa, tata batas berubah tiba-tiba, izin muncul seperti bayangan, bahkan penyidik kehutanan daerah mengaku pada wartawan dengan syarat anonim bahwa beberapa laporan tak pernah kembali setelah dikirim ke tingkat yang lebih tinggi. Jika pembalakan liar biasanya berlangsung sembunyi-sembunyi, maka di Sijunjung aktivitas itu seperti berlangsung dalam keheningan dan yang disahkan. Bumbungan asap gergaji mesin terdengar hampir setiap minggu. Tak pernah ada pengawasan yang benar-benar memanjat sampai ke kaki mesin. Di balik semua itu muncul satu kalimat yang terus berulang dari para narasumber yang enggan disebutkan namanya. Kasus ini tidak akan naik kecuali presiden sendiri yang memerintahkan. Ungkapan itu bukan tanpa alasan. Dalam penelusuran investigatif, nama seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang 2 beberapa kali disebut sebagai sosok yang berada dalam lingkaran pengaruh. Benar atau tidaknya, dugaan itu menunjukkan betapa kuatnya bayang-bayang yang melindungi operasi pembalakan hutan di jantung Sumatera Barat. Media menyebut pola ini sebagai tangan yang tidak terlihat namun sangat terasa. Gangga yang bertugas menyebutkan afiliasi gelap antara perizinan, pengawasan, dan akses modal. Meski belum pernah terungkap dalam dokumen resmi,
Pola ini terlihat dari laporan-laporan pembalakan yang hilang dari meja birokrasi, operasi lapangan yang dihentikan mendadak, pelaku kecil yang ditangkap tetapi operator besar hilang dari sorotan, dan keberanian luar biasa para penebang untuk merambah kawasan hutan ratusan hektar tanpa rasa takut. Sesuatu yang besar jelas bekerja di balik layar. Bencana tahun ini menjadi panggung yang memaksa para pelaku keluar dari persembunyiannya. Tuhan, begitu kata sebagian warga, telah mempertontonkan kesalahan mereka. Alam tak lagi menutupi kejahatan manusia. Ribuan kayu hanyut menghantam desa-desa itu, seperti menulis pengakuan di atas lumpur bahwa kerakusan ini bukan karya badai, melainkan hasil industri gelap yang beroperasi bertahun-tahun. Korban berjatuhan, rumah hilang, hidup tercerabut. Kerakusan itu kini ditagih lewat nyawa manusia. Editorial investigatif ini menyimpulkan satu hal, skandal kehutanan Sumatera Barat bukan lagi sekedar pelanggaran izin atau administratif. Ini adalah kejahatan terstruktur yang merampas masa depan, memperkaya segelintir orang, dan membiarkan rakyat menjadi korban bencana yang tidak bisa dicegah. Bencana yang bisa dicegah. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah kerusakan ini disengaja, tetapi siapa yang bertanggung jawab di baliknya. Dan pertanyaan itu tidak akan berhenti sampai negara membuka seluruh tabirnya. Sumber berita MZK News. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.